Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berjumpa kembali dalam kekuatan iman. Hari ini, Rabu 15 Juni 2022, hari biasa, pekan biasa ke-11, bersama saya Agatha Inisia, mendengar sekaligus merenungkan sabda Tuhan dalam Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudariku yang terkasih, entah hal ini kita sadari atau tidak kita sadari, kita seringkali memperlihatkan apa yang kita lakukan atau apa yang kita miliki. Bahkan ada yang suka memperlihatkan barang-barang mewah kepada orang lain, lengkap dengan harganya. Ada pula yang bercerita tentang keberhasilannya. Ada pula yang memperlihatkan kelebihan diri atau kebaikan yang pernah dilakukan kepada orang lain. Tujuannya apa? Tujuannya ialah tak lain agar orang lain memuji, menghargai, dan menghormati dirinya. Saudara-saudariku yang terkasih, perlu kita sadari sungguh bahwa hal tersebut
kurang tepat untuk dilakukan. Mengapa demikian? Karena hal tersebut pasti akan mengacu kita pada kesombongan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berbicara tentang amal sedekah, doa, dan puasa. Yesus sendiri mengatakan bahwa jikalau engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Saudara-saudariku yang terkasih, kita diingatkan oleh sabda Yesus, kalau kita beramal, hendaklah jangan sampai diketahui oleh orang, tetapi biarlah Tuhan saja yang tahu. Ingat, kita menjadi suci bukanlah untuk diri kita sendiri. Sekarang, apalah artinya kita hidup suci, tetapi sesama kita menderita dan kekurangan? Lalu apalah artinya kita selamat, tetapi egois hanya untuk diri kita sendiri? Maka dari itu, mari saudara-saudariku, kita banyak berdoa dan berpuasa tanpa harus memamerkan hal-hal duniawi. Semoga tindakan amal kasih, doa, dan puasa kita menyelamatkan sesama yang menderita. Sebab Bapa di sorga selalu melihat yang tersembunyi dan akan membalasnya kepada masing-masing kita. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau melimpahkan segalanya dalam hidupku. Namun apa yang aku lakukan kepadamu Bapa? Aku terlalu egois. Aku terlalu sombong. Aku selalu ingin menyenangkan diriku sendiri tanpa melihat bagaimana orang-orang yang ada di sekitarku. Maafkan aku ya Bapa. Ajarlah aku Bapa untuk menjalani hidup ini dengan penuh kesederhanaan, agar aku sendiri dapat menjadi pribadi yang bersyukur akan setiap nikmat yang Engkau berikan. Semua doa ini aku serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.